Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hai. Halo. Hai. Sepertinya kurang semangat, kurang jelas. Halo, halo. Hai. Selamat pagi. Pagi. Oke, kita lanjutkan untuk berdoa. Silakan ketuanya memimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Nah, Ibu absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Ada suratnya? Iya, silakan ditaruh di depan. Apa keterangannya? Sakit. Kita doakan semoga si Ari bisa sekolah dan beraktivitas kembali belajar ya seperti biasanya. Amin amin robbal alamin. Atau nanti kemudian kita lanjutkan mengenai motivasinya ya. Silakan diperhatikan. Sebelum melakukan kegiatan belajar, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dari diri sendiri, kita harus menumbuhkan rasa senang terhadap pelajaran yang akan kita pelajari. Hal ini sangat membantu dalam rangka menumbuhkan semangat belajar dengan teratur dan sungguh-sungguh tanpa adanya paksaan. Sehingga suasana belajar di kelas akan lebih kondusif dan lebih. Oke, nah apa kesimpulannya disiplin belajar di dalam kelas? Siapa yang bisa? Disiplin. Oke. Kesimpulannya adalah kita dapat mengatur waktu kita dengan baik, kita dapat meningkatkan rasa percaya diri kita dengan baik, serta kita dapat dihormati serta disukai oleh orang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Aulianya. Oke, siapa lagi yang mau? Ada lagi? Oke, nah kita kuncinya yaitu kita harus meraih prestasi untuk di masa depan. Karena kita kalau seandainya belajar disiplin positif, tahu artinya yaitu perilaku, sikap ya, nah adabnya. Nah, udah itu kalau seandainya kita mengadakan disiplin positif di dalam kelas itu berarti nanti ada mungkin gurunya, nanti ada yaitu adanya kesepakatan kelas. Nah, seperti apa mungkin gotong royong, beriman, bertakwa ya, dan lain. Oke, silakan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siswa, Ibu silakan berdiri dulu. Semuanya konsentrasi ya. Terima kasih, silakan Anda semuanya dipersilakan duduk kembali.
Nah, ini Ibu ada prestesnya, asemen awalnya, yaitu kalian semuanya tolong penanya diambil dalam tas. Ibu bagi satu-satu, tolong dijawab sebisanya karena ini pelajarannya sudah kita pelajari, yaitu penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Ya, silakan tulis namanya, kelasnya. Ya sudah, boleh diserahkan sama Ibu. Sudah selesai. Yang lainnya? Oke, terima kasih. Oke. Nah, kita lanjutkan ice breaking-nya. Silahkan berdiri semuanya. Konsentrasi. Oke. Menjauh. Mendekat. Tangkap. Oke, satu lagi. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Tangkap. Oke, silahkan duduk. Oke, kita masuk ke kegiatan itu, yaitu pendahuluan. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan di mana kita pernah melihat atau mungkin kejadian atau fenomena yang ada di dalam masyarakat dan di sekolah. Nah, kemarin kita sudah banyak mengamati mengenai mungkin di sekolah ya. Mungkin kalau di masyarakat boleh nanti kita kerjakan nanti, karena kita nanti ada mungkin siswanya itu membawa HP ya. Nah, kemudian buku cetaknya, nah LKS-nya, nah nanti tolong dibuka. Nah, ini penelitian ini secara sistematiknya yaitu kita akan menggali bagaimana kita itu akan mengamati secara langsung di mana fenomena itu terjadi. Nah, sekarang kebanyakan nih banyak kasus-kasus yang ada di sekitar kita ya, banyak yang sepertinya KDRT, apalagi pembunuhan. Nah, yang sekarang yang sering terjadi atau ibaratnya kita mengetahui bagaimana kalau di lingkungan sekitar kita di Inhu, di mana? Oke, nah bisa menyebutkan mungkin ada kejadiannya ya, seperti mungkin nanti akan kita ceritakan. Nah, selanjutnya kita akan melihat pendahuluannya, nah, yaitu tujuan dari pembelajaran kita. Nah, silakan Ananda Ibu, tolong di bukunya silakan diambil. Nah, oke. Sudah? Nah, ini ada tujuan pembelajarannya, yaitu problem based learning, yaitu metode yaitu dengan apa? Tanya jawab. Nah, lanjut. Penugas, iya, peserta berarti mampu menganalisis ya, yaitu mengkaji fenomena yang ada di dalam masyarakat atau di sekolah. Oke, lanjut. Merencanakan penelitian yaitu merumuskan masalah. Berarti seperti biasa kita kalau seandainya akan melanjutkan materinya ada latar belakangnya, rumusan masalah ya. Rumusan masalah itu ada 1, ada 2, boleh 3 ya. Oke, lanjut. Mengumpulkan data. Nah, merencanakan dulu. Nah, kalau seandainya kita merencanakan penelitian, yaitu ada apa lagi? Tujuannya. Tujuan boleh 1, boleh 2 ya. Lanjut, manfaatnya apa? Berarti kita harus mengetahui bagaimana ya meneliti itu terjun ke lokasi. Nah, lanjut. Di sini mengumpulkan data. Data itu ada primer dengan sekunder. Nah,
dengan cara apa? Menganalisis ya, yaitu pengamatan secara langsung. Oke. Nah, kemudian kita akan menggunakan sekarang kualitatif, yaitu dengan wawancara, boleh membuka kuesioner juga boleh ya, seperti pertanyaannya. Nah, kemudian menarik kesimpulannya. Berarti kalau seandainya kesimpulan itu harus yang detail, yang relevan, yang bagus ya, karena itu topik untuk kita apa? Iya, pelajari atau kita amati secara langsung ya. Oke, silahkan siswa ibu kalau seandainya mungkin apa, boleh dicatat ya. Nah, itu sangat penting untuk kita pelajari. Nah, poin-poinnya aja ya. Nah, kita nanti akan melihat bagaimana kita akan nanti meneliti mengenai kualitatifnya. Oke, nah sudah selesai. Kita lanjut ke yaitu video mengenai video dampak negatif game online. Main terus teman yang salah, mungkin ya salah berarti banyak kalau itu kan jadi kata-kata yang benar dipakai untuk memaki. Belum lagi memaki dengan nama binatang, apalagi ada juga makian yang khas dari daerah tertentu ya. Secara tidak langsung dia akan terbentuk dalam dirinya untuk berlaku kasar. Jadi awalnya mungkin hanya dalam bentuk makian ketika di dalam game, tapi dia lihat dia perilakunya orang, akhirnya itu dibawa juga dalam kesehariannya. Jadi sendiri dia kasar, sudah kasar mulut, kasar lagi perilakunya. Mengatasi hal ini, orang tua yang memegang peranan penting perlu melakukan pengawasan, pendampingan, dan membatasi waktu penggunaan gadget pada anak. Memberikan pendidikan kepada anak tentang penggunaan yang sehat pada game online, serta menciptakan komunitas internal yang terbuka tentang penggunaan game online. Jika perlu untuk mengajak anak terlibat dalam aktivitas lain seperti olahraga untuk mengurangi resiko anak terkena penyakit. Zulkarnain, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Oke, semuanya sudah melihat, menonton, menganalisis ya. Oke, kesimpulannya apa? Oke, yoga. Gangguan tidur, masalah mata, masalah kesehatan fisik yang menyebabkan gangguan mental. Masalah lainnya yaitu permainan gadget bisa menyebabkan masalah depresi dan obesitas. Ini bisa mengganggu sosial dan akademik siswa untuk belajar. Oke, terima kasih buat yoga ya. Nah, benar ya. Kalau kita melihat kejadiannya sekarang ini yaitu banyak ya, apalagi sekarang baru-baru ini ada kejadian yaitu di Inhu, yaitu di Blilas. Nah, itu adalah seorang keluarga ya. Nah, itu dia karena game online itu akibatnya karena keekonomian juga ya mungkin ya. Nah, kasusnya itu yaitu bunuh diri. Nah, masalahnya yaitu berarti dia itu sering memakai game online. Nah, karena keseringan. Nah, game online itu seperti judi. Nah, dampaknya ke siapa? Oke, istrinya ya. Nah, itu kejadiannya baru-baru ini dan itu baru aja dia menikah ya. Oke. Nah, oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, yaitu kita akan ice breakingnya. Baru kemudian nanti kita diskusi. Oke, silakan siswa ibu berdiri dulu. Ayo konsentrasi. Diputar-putar, pegang bahu,
lanjutkan yaitu pemberian tugas yaitu LKPD-nya ya. Nah, Ibu akan tunjuk kelompoknya. Nah, ini kelompok 1. Oke, ini kelompok 3. Kelompok 3 ya, kelompok 2, kelompok 4. Nah, oke, ini ada LKPD-nya. Kalian disuruh membuat rancangan penelitian yaitu kualitatif. Kalian boleh diskusikan sama temennya. Ya. Nah, silakan dikerjakan. Yang belum paham boleh nanti ditanyakan lagi. Semuanya sudah paham? Iya, silakan dikerjakan, diskusikan sama temennya apa yang menarik untuk kalian mencari judul penelitian. Ya. Oke, tulis namanya, kelompoknya ya, anggota kelompoknya. Ada yang tanyakan? Iya. Boleh ditulis, iya nggak apa-apa. Oke, yang lainnya tolong dibuka apanya ya, buku panduannya. Nah, seperti LKS, buku cetak. Iya, sudah paham yang ini yang kelompok 3? Oke. Ya, silakan dibuka apanya ya. Nah, kita diskusikan apa yang menarik untuk menjadi topik nanti. Oke. Yang sebelah sini sudah paham? Iya, tolong nih. Oke, cari ambil yang penelitian sosial yang menarik untuk kita jadikan topik ya untuk penelitiannya. Karena kita belajarnya mengenai kualitatifnya. Oke, teman kamu boleh rumusan masalahnya, tujuannya. Nah, kamu bagi-bagi aja ya. Oke, yang ini sudah? Boleh di apanya kartonya boleh ditampilkan, kita menggunakan Canva juga boleh ya. Udah itu apalagi tolong dikeluarkan nggak apa-apa. Udah itu PowerPoint-nya ya nanti Ibu linknya Ibu bagikan ya, nanti masukkan ke email Ibu atau WA Ibu atau Telegram Ibu ya, nanti kita tampilkan. Ini kelompok 1. Di situnya ya. Oke. Alfi, Brena, Kusnul. Ada yang sulit? Oke, paham semuanya? Anggun. Oke, terima kasih. Silakan. Lanjutkan lagi. Oke, semuanya sudah selesai? Iya. Kita lanjutkan sesinya yaitu sesi tanya jawab. Nah, karena sudah pakai nomor undiannya berarti kelompok 1 silahkan tampil. Oke, ini tadi berapa 5 orang? 6, iya silakan. Pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 1, saya Michelle Oxelia selaku moderator. Saya Putri Fatimah selaku pembaca. Saya Fahmi Lutfia Senyu selaku anggota. Saya Brina Lutfi Alifah sebagai anggota. Saya Dian Permata Agustin sebagai anggota. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi. Jadi di sini ada latar belakang pengaruh motivasi belajar terhadap menengah. Dalam hal belajar, siswa akan berhasil kalau dalam dirinya sendiri ada kemauan untuk belajar dan keinginan untuk belajar. Karena dengan peningkatan motivasi belajar maka siswa akan tergerak, terarahkan sikap dan perilaku siswa dalam belajar. Menurut Dimyati dan Nurjono. Sekian, terima kasih. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Bagi kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan.
Baik, saya perwakilan dari kelompok 4. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi hubungan antara motivasi belajar dan keterampilan literasi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Karakteristik individu, karakteristik pembelajaran dan lingkungan, yaitu minat bakat, gaya belajar, dan kepercayaan diri. Terima kasih. Selanjutnya, jika ada yang mau bertanya di kursi keempat. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya. Sebutkan beberapa penelitian terkait motivasi belajar. Baik, saya izin menjawab. Motivasi belajar adalah tujuan belajar yang jelas dan dukungan dari lingkungan. Terima kasih. Kami terima jawabannya, terima kasih. Selanjutnya, kelompok kami akan menyimpulkan hasil dari diskusi ini. Baik, kesimpulannya adalah motivasi belajar merupakan faktor yang sangat penting bagi pengembangan literasi siswa. Sehingga siswa termotivasi akan lebih aktif dalam mengolah, mencari sebuah informasi. Sehingga kemampuan mendengar, menulis, dan membaca mereka yang kritis akan lebih meningkat. Sekian, terima kasih. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami akhiri dengan terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kita beri nilai A+. Bagus ya. Oke, diskusi kelompoknya sudah selesai. Kita lanjut ke penutupan, yaitu refleksi ya, di mana kita sudah mengetahui bagaimana adanya penelitian sosial itu. Kita sudah mengetahui adanya kita mengamati secara langsung. Nah, menurut Sutrisno Hadi, dia mengatakan ada kita mengetahui menganalisa itu bisa diamati dengan benar, yang relevan, yang kita gali itu secara langsungnya tidak kita teliti secara langsung, tapi kita akan mengamati secara langsungnya. Oke, nah Ibu akan bagikan, tolong diisi refleksinya. Sudah semuanya? Oke, terima kasih. Boleh Adinda silakan ambil. Nah, kalian bacakan, satu orang aja nggak apa-apa. Jadikan setiap detik hari ini sebagai batu loncatan menuju impian yang lebih tinggi. Rena. Oke, satu lagi. Oke, Segato Nisa. Ketika kamu tidak siap menghadapi pentingnya belajar, maka kamu akan tidak siap juga menghadapi kehidupan. Oke, keren sekali. Terima kasih. Ice breaking. Ya, silakan siswa Ibu berdiri. Dah? Iya. Semuanya sudah selesai apa? Siap? Semuanya sudah siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk pulang. Dapat ilmu, hati senang, mari pulang. Hore! Oke, terima kasih. Silakan duduk. Nah, oke, karena kita mungkin sudah selesai materinya, selanjutnya nanti kita akan mengenai bagaimana kita akan mendapatkan hasil yang bagus dan baik ya dari penelitian sosial. Dan alhamdulillah karena siswa Ibu itu semuanya
mengikuti dengan baik, diskusinya juga bagus ya. Nah, mungkin ada satu mungkin yang belum tampilkan tapi dia sudah mengirimnya ya. Nah, karena kita akan melihat bagaimana masalah yang akan kita hadapi itu memang benar-benar ada ya. Nah, jadi bagaimana kita akan melihat keragaman kita, karena kita kan banyak sukunya ya, maka menarik untuk kita membuat kesimpulannya. Bagaimana? Karena kita itu tidak ada yang istilahnya kita tuh nggak bisa meneliti ya, karena meneliti itu sangat mudah ya seharusnya ya. Nah, seperti apa? Kita itu meneliti boleh di sekolah atau boleh di masyarakat ya. Ketika kita ingin meneliti, kita akan mengetahuinya. Yaitu pertama apa? Gejala atau fenomena. Nah, karena dalam kegiatan ini kita harus tahu bagaimana upayanya, cara menganalisisnya. Udah itu kita cara melihat bagaimana ada faktornya. Nah, kita ambil salah satu contoh tadi teman kalian, seperti yang peran orang tua ya. Nah, apa saja sih tadi peran orang tuanya tadi? Masih ingat? Masih ingat? Iya. Nah, kemudian apa lagi? Apa lagi, Nak? Oke, lanjut apa lagi? Ada yang ingat? Tadi? Kelompok 3 tadi siapa yang kelompok 3 tadi? Iya. Ada yang ingat apa saja tadi, Nak? Tujuannya apa tadi, Nak? Iya, silakan berdiri dulu Elsa ya. Oke, Elsa. Apa, Nak? Yang pertama ada mendorong untuk berkegiatan positif. Oke. Yang kedua ada untuk menghindari kegiatan pergaulan bebas dan sebagai untuk penasehat anak. Oke, iya, bagus sekali, keren ya. Dia sudah mengamati, berarti mungkin dia udah paham dengan analisanya. Oke, lanjut yang kelompok 4 tadi mengenai apa jenis-jenisnya ya. Nah, jenis-jenisnya itu seperti apa tadi? Kalian tadi udah meringkas ya tadi ya kan. Nah, udah di-share. Nah, apa saja mungkin jenis-jenisnya seperti apa? Boleh berdiri? Jenis yang sosial tidak perilaku diri yaitu pengaruh budaya, norma sosial, hubungan interpersonal, harapan sosial. Iya, nah tadi kelompok 4 karena waktu, jadi kita sudah batasi ya. Jadi siswanya sudah mengerjakan, mungkin tidak tampil ya. Nah, ada nggak alasannya untuk mungkin kesimpulannya? Ada kesimpulannya apa? Oke, kesimpulannya boleh? Refleksi pembelajaran penelitian sosial adalah proses evaluasi terhadap pengalaman yang telah kita lalui dalam melakukan penelitian sosial. Meningkatkan kualitas penelitian dalam mengidentifikasi penelitian sosial dalam merefleksikan penelitian sosial dapat diidentifikasi dengan melalui area-area yang perlu diperbaiki sehingga untuk melakukan penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan lebih baik. Iya, bagus, terima kasih ya. Oke, nah mungkin tadi sudah ada kesimpulannya dari teman kalian. Nah, Brena juga sudah menyampaikan, nah jenis-jenisnya ya atau briliannya ya. Nah, oke. Nah, ada yang sulit nggak tadi, Nak? Tidak, oke. Semuanya paham? Oke. Nah, kalau seandainya sudah paham, nanti kita akan berikutnya kita akan melihat fenomena, kita mencari video yang bagus, yang menarik ya. Nah, jadi kita akan tampilkan di PowerPoint-nya ya, atau di Canva-nya boleh. Nah, oke, silahkan Ibu tutup, silahkan ketuanya berdoa. Sesudah belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Waktunya sudah selesai. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam